Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Bab 3, metode penelitian. Untuk merumuskan metode penelitian ini, yang pertama, setting penelitian. Deskripsinya adalah tempat penelitiannya, kelas berapa, sekolahnya mana, waktu penelitiannya semester berapa, bulan apa sampai dengan bulan apa, tahunnya tahun berapa. Yang kedua, subjek penelitian. Guru mapel apa, misalnya guru IPS sebagai subjek pelaksana tindakan, siswa kelas 5 atau kelas 8 sebagai subjek penerima tindakan. Siswa kelas 5 atau 8 tersebut berjumlah berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Cukup jelas ini ya. Lantas kemudian berikutnya adalah prosedur penelitian. Nah, kalau dilihat di bagian itu ada perencanaan, pelaksanakan tindakan dan pengamatan, dan evaluasi, refleksi, dan revisi. Sering juga kita mendengar plan, do, see. Baik Bapak Ibu sekalian, penelitian ini menggunakan pendekatan PTK. Dicarikan dasar teorinya atau sumbernya. Misalnya menurut siapa, ya, kemudian tahunnya berapa, menjelaskan PTK itu pengertian seperti apa. PTK adalah bla 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 bla. Prosedur PTK menurut Cipto Subadi misalnya tahun berapa gitu, menjelaskan ada prosedur perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, dan evaluasi, refleksi. Prosedur PTK ini dapat divisualisasikan pada gambar 1 prosedur PTK. Jadi prosedur di sini tidak mengarang tetapi berdasarkan sumber, ada acuannya. Berikutnya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, menjelaskan bagian tersebut. Perencanaan berarti rincian rencana langkah-langkah atau skenario PTK. Pelaksanaan tindakan dan observasi berarti isinya pelaksanaan tindakan, kemudian observasi yang diamati aktivitas guru, aktivitas siswa, mungkin juga situasi kelas. Yang ketiga, refleksi. Merenungkan dan menulis apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, penyebab belum berhasil apa, revisi tindakan untuk mengatasi penyebab belum berhasil seperti apa. Artinya bahwa evaluasi itu mengevaluasi atau refleksi itu mengevaluasi baik perencanaan sampai pelaksanaan. Kita lanjutkan data dan sumber data. Data yang bersumber dari guru adalah data apa saja. Data yang bersumber dari siswa juga berupa data apa saja, dijelaskan di situ. Data yang bersumber dari situasi kelas saat pembelajaran berlangsung itu seperti apa. Berikutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Ini adalah metode-metode yang digunakan serta instrumen pengumpulan datanya berupa apa. Misalnya metode atau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan metode tes. Apa yang diobservasi, kemudian wawancaranya seperti apa, soal wawancara, pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian ada metode tes,
Wawancara dan tes itu jika diperlukan. Berikutnya adalah instrumen pengumpulan data. Ini berupa rancangan pedoman observasi aktivitas siswa. Dan yang kedua adalah rancangan pedoman observasi aktivitas untuk guru. Berikut Bapak Ibu sekalian, teknik validasi data. Ada teknik triangulasi sumber dan ada teknik validasi yang disebut triangulasi teknik. Nah, untuk mengisi atau memahami triangulasi itu seperti apa nanti bisa di browsing di YouTube ya. Apa maksud dari triangulasi itu? Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemudian kita lanjutkan teknik analisis data. Data proses tindakan dianalisis dengan teknik analisis kritis. Sedangkan data dampak tindakan dianalisis dengan tindakan analisis komparasi. Jadi kan ada data tindakan dan data dampak, proses dan dampak. Kemudian berikutnya indikator kinerja. Kondisi awalnya seperti apa dan kondisi akhir yang diharapkan seperti apa. Di bawah itu ada contoh kondisi awal tentang kedisiplinan. Jadi kondisi awal di sekolah Bapak Ibu yang mengadakan penelitian itu setelah dipelajari ternyata kondisi awalnya hanya menunjukkan 20% kedisiplinan dari sekian jumlah siswa. Harapannya kondisi akhir meningkat menjadi 80%. Kemudian hasil belajar kondisi awalnya masih rendah yaitu sekitar 25%. Kemudian harapan setelah ada tindakan kondisi akhirnya adalah 83%. Bapak Ibu sekalian, sekarang jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini menjadi penting karena menjadi salah satu kriteria penilaian. Jadi harus dibuat. Kegiatannya ada 3, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, item persiapan bisa dipersani di situ. Ada mengidentifikasikan masalah, mengkaji teori, dan menyusun proposal. Kemudian pelaksanaan ada menyusun RPP, pelaksanaan tindakan, maksudnya adalah pembelajarannya, dan di situ ada yang observasi. Kemudian ada evaluasi, refleksi, dan revisi. Pelaporan ada draft laporan, kemudian seminar hasil. Jadi sebelum dilaporkan hasil penelitian ini diseminarkan, mengundang teman sejawat untuk seminar. Di seminar itu mungkin akan banyak masukan-masukan. Kemudian laporan dan membuat artikel ilmiah. Jadi hasil penelitian harus dibuat jurnal, artikel, ya, dimasukkan ke jurnal, publikasi jurnal. Nah, dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan laporan itu, Bapak Ibu rencanakan berada pada semester berapa. Tentu persiapan itu pada awal, kemudian pelaksanaan di tengah-tengah, dan kemudian pelaporan harus pada bagian semester akhir. Bapak Ibu sekalian saya hormati, proposal ini harus diakhiri dengan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka berisi daftar dokumen yang dirujuk dalam penyusunan proposal PTK. Semua bahan pustaka yang dirujuk dalam batang tubuh proposal PTK harus disajikan dalam daftar pustaka dengan urutan alfabetis.
gaya selingkung dalam menyusun daftar pustaka sebagai contoh di bawah ini. Yang penting adalah konsisten. Ya, di situ dicontohkan ada nama penulis kemudian titik. Maka di bawahnya juga titik semuanya. Tidak boleh ada titik, ada koma. Tahun, kemudian titik, judul diketik miring, kota penerbit, sumber buku. Lantas kemudian contoh kedua sama ya. Jadi ada nama penulis, tahun, kemudian judul. Nah, jadi kalau di atas tidak memakai tanda kutip, di bawah memakai tanda kutip, itu tidak dibenarkan. Harus modelnya salah satu saja. Konsisten. Ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum akhir pelatihan ini akan lebih bagus atau lebih baik kalau saya lengkapi sistematika laporan PTK, karena ketika proposal sudah jadi dan sudah penelitian maka kemudian harus membuat laporan penelitian. Silakan Bapak Ibu sekalian cermati, ya, hafalkan sistematika laporan penelitian tersebut. Saya tidak menjelaskan, ini hanya sebagai materi tambahan, Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Tapi intinya perlu saya jelaskan secara singkat. Bagian awal itu halaman judul sampai daftar lampiran, kemudian bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pusaka dan lampiran. Kalau dalam proposal hanya ada 3 bab, maka dalam laporan ditambah 2 bab penting, yaitu bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup berisi simpulan, implikasi, saran. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bapak Ibu sekalian saya hormati, nah hasil penelitian setelah dilaporkan, Bapak Ibu lanjutkan membuat artikel ilmiah hasil penelitian. Ini contoh sistematika penulisan artikel. Tentunya Bapak Ibu kalau ingin membuat artikel harus disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal mana yang dipilih. Tidak harus selalu seperti ini sistematikanya, tapi harus menyesuaikan dengan jurnal yang akan dikirimi artikel Bapak dan Ibu sekalian. Silakan dipelajari sendiri sistematika artikel tersebut. Mungkin dalam kesempatan lain bisa berdiskusi dengan Pak Cip bagaimana membuat artikel yang baik. Sementara Bapak Ibu bisa melihat di Google Cipto Subadi, di sana banyak contoh artikel yang sudah dipublikasikan. Sekian, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui sistem online ini. Bapak Ibu bisa menulis pada halaman WA Bapak dan Ibu sekalian. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa saya jawab secara tuntas. Sebelum berakhir, mungkin perlu juga saya informasikan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki atau mempunyai draft proposal, maka bisa dikirim kepada saya melalui email dan kemudian akan saya bimbing. Maka pelatihan ini dilanjutkan klinis, ya, bimbingan bagaimana membuat proposal yang baik. Maka bisa konsultasi melalui WA maupun melalui internet. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.